Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Dafa Samudra dengan NIM 045. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang rangkaian Star Delta dengan mata kuliah praktikum instalasi panel kontrol. Secara garis besar, perlu teman-teman ketahui bahwasannya rangkaian Star Delta ini memiliki beberapa fungsi vital, yaitu yang pertama itu rangkaian Star dapat digunakan untuk mengurangi output yang keluar ketika motor pertama kali ditekan push buttonnya. Terus yang kedua itu Star dan Delta juga dapat berperan sebagai sistem safety yang akan memutus seluruh arus listrik ke motor 3 fasa ketika terjadi kelebihan beban tanpa harus menekan push button secara manual. Terus yang ketiga itu Star dan Delta juga berfungsi untuk menjaga arus listrik tetap stabil tanpa harus mengurangi torsi dan perputaran motor listrik. Untuk tutorial pembuatan rangkaiannya, di sini saya menggunakan Ketsimu dan berikut tutorialnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara merangkai pada rangkaian Star Delta. Yang pertama-tama kita harus mencari 5 sumber, yaitu L1, L2, L3, netral, dan juga PE. Ini sumbernya. Ini coba kita rotate. Kita taruh sini. Oke, setelah sudah kita wiring dulu seperti ini. L2. Oke. L2, L3. Sumber-sumber ini akan nantinya memberikan arus listrik kepada motor itu sendiri dan juga ke rangkaian Star maupun Delta. Seperti itu. Untuk kabel PE kita pakai yang ini, titik-titik hijau. Oke, setelah menyambungkan sumber, mari kita buat si skematik rangkaiannya. Untuk di sini kita pakai MCB. Kita cari MCB-nya. Oke, ini kita pakai yang 135246. 135246. Oke, kita taruh di sini. Lalu kita butuh kontaktor. Kontaktornya kita pakai yang ini 135246. Kita butuh di sini. Kita butuh 3 ya guys. Yang pertama buat main, yang kedua buat Star, dan juga yang ketiga buat Delta. Delta di sini. Oke. Ini kita namain dulu guys. Main. Terus kita namain Star. Ini Delta aja deh. Delta, ini Star. Oke, biar nggak bingung. Lalu kita pilih motor 3 fasa. Yang ini. Oke, kita taruh motornya di sini. Oke, lalu kita hubungkan. Oke, lanjut. Di sini kita harus menamakan MCB. Terus di sini sudah main, lalu kita hubungkan biar kita nggak bingung. Kita wiring dari sini ke L1, satu ke L1. Sebentar.
agak riskan ya kalau dia nggak kehubung, takutnya rangkaiannya nggak berjalan sesuai yang kita mau. Di sini kita pakai warna kuning aja ya guys. Oke, nanti aja deh. Lalu yang 3 ini dia hubungnya ke L2, terus yang 5 ini hubungnya ke L3. Oke, jangan lupa kita harus menghubungkan kabel PE ini dari si motor ke sumber seperti itu. Lalu kita wiring ini seperti biasa, ini ke sini dan ini ke sini. Terus kita wiring ke motornya juga agar motor mendapatkan tegangan listrik. Sudah. Lalu dari W2 sini itu dia nyambung ke kedua ini. Oke, begitupun yang U2 di sini itu dia nyambung ke 4. Oke, lalu kabel ini itu nyambung sebentar. Itu nyambung ke 6. Oke. Setelah itu ini juga harus disambungkan ke MCB-nya, keluarin MCB-nya. Dari sini itu nyambung ke 6. Yang ketiga nyambung ke 3. Dan 1 nyambung ke 1. Oke. Setelah dirasa cukup, lanjut kita hubungkan si rangkaian starnya. Rangkaian starnya itu masih sama, 2 terhubung ke 2. 2-nya star itu terhubung ke 2-nya delta, 4-nya star terhubung ke 4-nya delta, 6-nya star terhubung ke 6-nya delta. Oke, setelah sudah terhubung semua, mari kita bikin si skematiknya. Untuk skematiknya kita membutuhkan MCB. Kita butuh MCB di sini. Oke, lalu kita butuh push button. Push button tuh di sini. Push button NC sebagai pemutus arus listrik. Jadi ini nantinya digunakan untuk push button stop. Oke. Terus setelah push button stop berarti kita juga memerlukan push button start. Lalu push button start kita taruh sini. Terus ini kita namakan dulu ya, push button start 1314. Terus kita butuh kontaktor.
Oke, kita butuh kontaktor di sini. Ini untuk kontaktor main. Lalu kita butuh timer. Timer tapi dia NO. Timer tapi NO kita taruh di sini mungkin. Ya. Terus kita butuh timer tapi NC. Butuh timer NC di sini. Oke. Lalu kita ganti alamatnya, ini main. Terus ini kita ganti timer. Oke, kita ganti timer. Oke, 675556. Tuh, lalu kita butuh pilot lamp atau lampu indikator. Electrical outlet. Pilot lamp itu dia di sini. Pilot signal. Mungkin kita taruh sini pilot lampnya. Oke. Pilot lamp nanti digali apa namanya? Diubah atau dipindah kok. Oke. Pilot lampnya kita namakan main di sini. Lalu kita butuh coil atau kontaktor. Itu di sebelah pilot lamp. Lalu kita butuh timer. Step relay connection timer. Ini timernya. Nah, kita taruh di sebelah si coil tadi. Ini kita namakan sebagai timer. Oke, kita butuh 2 coil lagi untuk rangkaian star maupun delta. Kita taruh sini. Sebentar guys. Start, main, timer. Ini kontaktor untuk start. Ini pilot lamp untuk start. Ini kontaktor untuk delta. Oke. Timer di main. Terus ini kontaktor kita ganti ya, namanya menjadi main biar nggak bingung. Nanti kita akan taruh sini. Terus di sini taruh pilot lampnya. Ini kan buat timer. Ini untuk delta. Untuk delta berarti kita butuh satu pilot lamp lagi buat delta. Di sini ini untuk start. Start. Oke. Delta start. Sini untuk delta. Sini untuk start. Oke, kita hubungkan dulu ya guys biar nggak bingung.
eh, ini ke sini, lalu ini kita hubung ke sini, ini biar terhubung. Ini ke sini main, lalu pilot lamp. Nah, ini ke sini dulu. Oke, terus ini kita lupa guys, kita butuh satu kontak NC lagi di sini sebagai pemutus, dan juga kita butuh pilot lamp lagi. Pilot lamp. Atau nggak kita copy aja guys ini. Oke, di bawah mungkin. Nah, oke, kita namain di sini stop. Nah, ini untuk NC atau indikator si push button stop itu sendiri. Lalu kita coba wiring. Kita coba wiring ya guys. Kita sini, lalu ke sini, terus dari sini ke sini. Oke, jangan lupa ini dinamain kontaktor main. Oke, setelah itu ini kita hubung ke atas agar bisa terhubung, atas juga, lalu kurang kontaktor NC star dan delta. Sini kita taruh di sini, ini juga kita taruh di sini. Oke, lalu kita hubungkan ini ke sini, ini ke sini. Ini ke kontaktor star, ini ke kontaktor delta. Oke, lalu pilot lampnya terhubung juga ke sini, pilot lamp star juga terhubung ke sini. Jangan lupa di sini kita namain delta, kita namain star delta. Ini coil itu gunanya untuk men-trigger guys. Oke, lalu oh ini harusnya kehubung, pilot lamp mainnya harus kehubung mungkin sekitar sini dan juga sekitar sini. Oke, lalu tinggal kita tambah kabel negatifnya. Kita hubungkan dulu kabel negatif ke sini, lalu kita hubungin sini. Oh, ini belum nyambung ya. Oke, ini nyambung kok. Ini kita hubungkan ke ground, kita groundingkan semua. Oke, tutorial pembuatan rangkaian sudah selesai. Untuk cara kerja rangkaiannya akan dibahas di video selanjutnya. Nah, lanjut ke cara kerja rangkaian. Di sini saya sudah memberi warna agar teman-teman bisa dapat memahaminya dengan jelas. Di sini
sudah saya hubungkan semuanya. Lalu gimana sih cara kerja rangkaiannya? Cara kerja rangkaiannya itu kita coba simulasikan ya. Jadi ketika tombol start ditekan, ini kita hubungkan dulu MCB-nya ya. Nah, ketika tombol start nanti ditekan, itu kontaktor eh, kontaktor main itu akan aktif sehingga motor mulai mendapatkan suplai daya. Terus kontaktor start juga aktif karena terhubung melalui kontak NO timer. Terus kontaktor delta itu tidak aktif karena masih menunggu waktu dari timer itu sendiri. Kita coba nyalakan ya, start. Nah, ini main aktif, timer berjalan. Nah, langsung ke delta. Jadi coba diulang. Ini MCB kita nyalakan. Terus ketika keadaan awal ini start itu si kontaktor start itu bersifat NO. Dia bersifat NO. Dan jika kita tekan tombol start, timer menghitung. Nah, rangkaian langsung berpindah ke delta. Sekarang delta yang menunjukkan bahwa ia NO dan start NC. Seperti itu. Nah, eh, ketika keadaan motor pada start itu eh, motor berjalan dalam konfigurasi start, maka arusnya lebih kecil, terus tegangan fasenya itu lebih kecil kalau dia di rangkaian start. Kalau memang sudah berpindah, timer sudah selesai dan dia berpindah ke rangkaian delta, motor itu berjalan dalam konfigurasi delta, yaitu tegangan penuh dan torsinya pun maksimal. Jadi perpindahan antara start ke delta inilah yang memang dibutuhkan dalam aplikasi industri eh, agar tidak terdapat lonjakan arus yang berlebih. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.